Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal adab al islami wa qudumi syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih orang tua kita, Dewan Pembina yang selalu setia hadir. Sahabat saya, calon gubernur Bapak Haji Idrus, dan semua Bapak Ibu yang mohon maaf tidak disebut satu persatu, tapi jujur saya senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan wajah-wajah calon-calon penghuni surga insyaallah, yang senantiasa membuka lembaran kehidupan dengan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah di pelupuk mata. Kurang dari 1,5 bulan kita akan memasukinya. Makasih nak. Untuk itu maka kita harus sudah berbahagia dan gembira menyambut kehadiran Ramadan. Apalagi ada ungkapan man fariha bi qudumi syahri Ramadan naja minan niran. Siapa yang berbahagia, yang gembira, senang dengan kehadiran bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan terbebas dari niran, dari api neraka. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih kita harus bahagia dengan kehadiran Ramadan? Mengapa kita harus gembira dengan memasuki bulan Ramadan? Itulah ngaji kita subuh ini setelah yang satu ini. Bismillah. Minum dulu. Kalau nggak ada iklan, acaranya nggak berlangsung. Jamaah yang saya cintai, ada beberapa alasan kenapa kita harus bahagia dan gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus gembira dan bahagia dengan kehadiran Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan merupakan sarana diampuninya dosa-dosa kita. Sama dengan umroh dan haji. Cuma bedanya kalau umroh dan haji harus bayar. Ngantri. Apalagi sekarang Ji, regulasinya macam-macam, ya. Bapak-bapak nih kalau mau umroh sekarang, ya, setelah 2 tahun closing, sekarang sudah dibuka lagi, tapi banyak banget aturannya. PCR-nya aja 5 kali. Ya, sedikit saya jelaskan. Ya. Sekarang ada aturan baru, sebelum berangkat harus masuk dulu ke asrama haji. Kayak mau haji, ya, ke Pondok Gede, Semalang. Di situ di PCR. Kalau hasilnya negatif, boleh berangkat.
Kalau positif nggak boleh masuk karantina. Ya, duitnya dibalikin. Tapi nggak utuh dipotong untuk asuransi karena biaya karantinanya oleh asuransi. Kalau negatif, oke, berangkat. Begitu nyampe di Madinah, PCR lagi. Jadi di Madinah tuh sekarang 5 hari, tapi 3 hari nggak boleh kemana-mana. Di kamar aja, nasi dikirim segala macam, nasi bok kirim ke kamar, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh, apalagi keluar hotel 3 hari. Setelah 3 hari di PCR lagi. Nah, kalau negatif baru boleh ke Masjid Nabawi. Jadi di Madinah tuh 5 hari, tapi ke Masjid Nabawi hanya 2 hari. 3 harinya di kamar aja, nggak kemana-mana. Nah, 2 hari ini, 1 hari biasa Masjid Nabawi, 1 harinya ziarah luar, ziarah dalam. Ziarah dalam ya, ziarah luar ya, Kuba seperti standar lah. Kuba, Uhud. Nanti setelah 2 hari atau setelah 5 hari PCR lagi. Kalau negatif boleh berangkat ke Mekah umroh. Jadi sekarang semua harus program Madinah dulu. Kalau saya, khas rombongan saya kan biasanya umroh dulu, baru ke Madinah. Sekarang nggak bisa, harus Madinah dulu. Jadi saya sampaikan ke jamaah sekarang tuh harus siap 2 hal. Pertama, harus siap pisah dengan rombongan. Karena kalau rombongan ada 50, 1 kena, 1 itu yang ditinggal. Yang lainnya jalan. Nah, kasihan kalau anak nganter ibunya ya, atau anggota keluarga yang lain. Jadi pertama harus siap pisah dengan rombongan. Yang kedua harus siap tidak ada pembimbing. Karena aturan baru sekarang, kami ini ustadz travel nih nggak boleh lagi menemani jamaah. Begitu udah sampai Madinah harus sudah diserahkan ke muasasah. Padahal jemaah itu kan daftar ke kita karena ingin dibimbing kita. Nah, jadi udah berapa kali tuh PCR? Pondok Gede, Madinah, itu 4 kali. Kalau negatif baru berangkat. Pelaksanaan umroh di Mekah 4 hari, kemudian pulang ke Jeddah, di Jeddah PCR lagi. Terbang nyampe di Soekarno-Hatta, PCR lagi. Habis tuh hidung. Udah gitu nanti harus karantina. Karena yang punya umroh tuh dianggap punya duit, nggak boleh ke Wisma, wajib hotel. Jadi saya hitung-hitung kemarin tuh, biaya karantina sama PCR-nya doang, ya minimal jamaah keluar 8 juta lebih lah. Di luar biaya umroh. Nanti setelah 5 hari di PCR lagi, kalau negatif boleh pulang, kalau sebaliknya nambah lagi 14 hari. Itu umroh. Ya, regulasinya banyak, ngantrinya lama, biayanya mahal. Sedangkan Ramadan tidak bayar, tidak ngantri. Karena kalau umroh dan haji kita yang berangkat, kalau Ramadan dia yang datang kepada kita. Ya, jadi kesamaan fungsi Ramadan dengan umroh atau haji, yang pertama tadi diampuninya dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda tentang haji atau umroh, man ata baital haram lam yarfus wa lam yafsu roja'a kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Siapa yang mendatangi Baitul Haram, Baitullah, baik haji ataupun umrah, lam yarfus wa lam yafsuk, lalu diisi dengan ibadah, tidak melakukan ropas, tidak melakukan pusuk. Ropas itu dosa yang kaitannya dengan syahwat.
Kalau pusuk maksiat secara umum. Jadi mengartikannya begini, siapa yang menjadi tamu Allah, datang ke Baitullah dalam rangka ibadah dan tidak melakukan maksiat, roja'a ia pulang, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Masya Allah. Berbahagialah yang sudah pernah haji atau umrah. Bayangkan disamakan dengan bayi baru lahir. Itu haji umrah. Terus Ramadan gimana Ustaz? Katanya kan kesamaan fungsi. Nah, kalau Ramadan hadisnya sama-sama kita hafal. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang melakukan saum Ramadan imanan wahtisaban, landasannya iman dan semata-mata berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama enggak para jamaah? Sama, hanya beda kalimatnya aja. Kalau tadi yang haji atau umroh ya, bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Kalau yang Ramadan, puasa Ramadan landasannya iman dan ihtisab ini, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini alasan pertama kenapa kita harus bahagia dengan kehadiran Ramadan. Dia memiliki kesamaan fungsi dengan haji yang dan umrah, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Yang tidak punya dosa angkat tangan. Tidak ada. Kullu bani adama khotoun. Setiap anak Adam, anak manusia ada saja melakukan perbuatan khilaf dan dosa. Walaupun kata Kanjeng Nabi wa khairul khotoina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang bertaubat. Bahkan di surah Ali Imran 134, jangankan manusia secara umum, hatta orang bertakwa sekalipun ada saja yang namanya melakukan perbuatan khilaf dan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang yang kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau mendolim diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya itu. Kemudian tidak mengulangi apa yang dilakukannya itu dan mereka mengetahui. Ayat ini menjadi dalil jangankan manusia secara umum, hatta orang bertakwa sekalipun ada saja melakukan kehilapan dan dosa. Oleh karena itulah kita sangat butuh dengan ampunan. Kita sangat perlu dengan ampunan. Dan Ramadan hadir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sama dengan haji atau umroh tadi. Ini alasan pertama jamaah yang saya cintai, kenapa kita harus bahagia dengan kehadiran Ramadan. Alasan yang kedua, kenapa kita bahagia dengan kehadiran Ramadan sekaligus kesamaan fungsi antara dengan haji dan umroh adalah Ramadan merupakan peluang dikabulkannya doa-doa kita. Masya Allah. Kalau tadi sarana diampuninya dosa-dosa kita, yang kedua dikabulkannya doa-doa kita. Mana hadisnya?
Tentang umroh atau haji, Sayyidina Umar pernah bercerita. Suatu ketika kata beliau, saya ingin berangkat umroh. Lalu saya meminta izin kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab beliau? La tansani ya ukhay min du'aik. La tansani ya ukhay min du'aik. Kalau bahasa orang Kelapa Gading, bro, jangan lupa doain aneh. Kata Umar, tidak ada yang paling membahagiakan dalam hidup saya kecuali dua. Satu, waktu saya masuk Islam. Yang kedua, waktu saya mendengar kalimat Kanjeng Nabi tadi. Bayangkan bro, Kanjeng Nabi minta didoakan ke aneh. Berarti doa aneh ini mustajab betul. Tentu saja bukan cuma doa Umar, tapi doa setiap yang berangkat haji atau umroh yang niatnya ikhlas, bekalnya halal, dan semata-mata berharap ridho Allah. Ya. Kok begitu Ustadz? Iya, karena haji dan umroh itu ibadah yang paling rentan soal niat. Saya ulangi, haji dan umroh itu ibadah yang paling rentan soal niat. Makanya satu-satunya ibadah madhah yang niatnya dibaca secara lantang itu haji atau umroh. Labbaik Allahumma umratan. Ketika kita berada di mikot. Atau labbaik Allahumma hajjan. Ketika kita menuju ke Mina hari Tarwiyah. Baru disusul dengan talbiyah. Talbiyahnya juga disunahkan lantang kalau bapak-bapak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Lain tidak. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada kemusyrikan bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah ini mencerminkan orang haji umroh tuh setidaknya penyalahan niatnya itu minimal 3 sampai 4. Ya. Ada haji politik. Ada. Karena mau maju di pilkada atau jadi caleg. Buru-buru naik haji. Soalnya di masyarakat kita kalau ada hak di depannya jaminan mutu. Kalau enggak haji ya umroh lah. Ada haji ekonomi, ada. Bisnis kok gini-gini amat sih. Makanya haji. Oh ya haji beres dah. Yang bener iya dah. Minimal umroh dah. Iya dah, hitung-hitung modal. Hitung modal ya. Di ekonomi. Ada juga yang haji sosial atau umroh sosial. Status sosial maksudnya. Karena di masyarakat kita kalau udah haji beseknya dapat 2. Yang begini biasanya nih kalau nggak disebut Pak Haji marah. Enak aja udah bayar 50 juta main manggil nama aja. Makanya tadi coba perhatikan, innal hamda sesungguhnya pujian, wan ni'mata dan nikmat, wal mulka. Jadi ada yang haji status sosial, haji ekonomi, haji politik. Itu semua bersihkan, luruskan semata-mata karena Allah. Itu yang saya maksud, orang yang berangkat haji atau umroh niatnya ikhlas, bekalnya halal dan semata-mata karena Allah. Jadi bukan hanya doa Umar, tapi doa setiap yang berangkat haji atau umroh yang benar-benar niatnya ikhlas dengan dana yang halal dan mencari ridho Allah. Maka doanya mustajab. Nah kalau Ramadan jelas
Kan doa itu para jamaah ada yang mustajab tempatnya, ada yang mustajab waktunya, ada yang mustajab orangnya. Kalau mustajab tempatnya hanya ada di Haramain. Ya. Hanya ada di Haramain. Di Sofa Marwah di kala sa'i. Lurus dengan multazam di kala tawaf. Di Hijr Ismail setelah sholat 2 rakaat. Itu untuk umroh. Kalau yang haji di Arafah di kala wukuf. Di Muzdalifah setelah mabit. Di Jamarot setelah lontar jumroh. Di Raudhah di mana? Masjid Nabawi. Hanya itu yang mustajab tempatnya. Gunung Karaeng nggak masuk, Dai. Gunung apa yang di Jawa? Gunung Kawi nggak masuk. Ya kan? Kuburan wali nggak masuk. Yang mustajab tempatnya itu hanya ada di Haramain, di Mekah dan Madinah. Itu pun tidak setiap waktu. Tadi saya bilang lurus dengan multazam di kala tawaf. Di Sofa Marwah di kala sa'i, di Arafah di kala wukuf, dan wukuf cuma sekali setahun, nggak bisa ganti tanggal. Kan ada yang punya gagasan kalau haji nggak perlu setahun sekali, dibuat setahun 4 kali, biar nggak terlalu padat katanya. Yang penting bulan haram. Jadi nanti ada wukuf 9 Rajab, 9 Dzulhijjah, 9 Dzulqa'dah, 9 Muharram berarti. Ada yang punya gagasan begitu. Alhamdulillah gagasannya nggak laku. Nah, itu yang mustajab tempatnya. Nah, ada juga yang mustajab orangnya. Misalnya doa orang tua kepada anak, itu mustajab orangnya. Ya, kalau ayah, wahai para ayah, para bapak, itu doakan anak kita. Doa termasuk doa yang mustajab. Jadi kalau mendoakan anak, hadirkan wajahnya di pelupuk mata, sebut namanya, berdoa kepada Allah. Kalau ibu bukan cuma doanya, marahnya juga mustajab. Makanya ibu-ibu, ada ibu nggak, Bu? Nah, kalau marah sama anak ngomong yang baik-baik. Ngomong harus yang baik-baik. Kayak orang tua kita dulu kan gitu tuh. Kalau anaknya nangis, rewel, Bu kenapa anaknya? Iya nih lagi soleh. Orang tua kita dulu. Bu anaknya kok nggak mau diem sih? Iya nih lagi baik, padahal lagi ngambek. Orang tua kita dulu tuh, makanya alhamdulillah kita nih baik-baik aja. Ya. Nah, ibu-ibu sekarang sama anak kadang-kadang dasar brengsek gitu. Nah, ibunya sendiri ngomong begitu, ya udah SMP udah tawuran, SMA kena gang motor. Kalau marah sama anak yang baik-baik, kayak ibunya Syekh Sudes itu, Bu. Suatu ketika ibunya Syekh Sudes lagi bikin gulai. Sudes kecil pulang main, namanya anak-anak, pasir disiramin ke gulai itu. Ibunya marah. Terlontarlah kata-kata, kamu sana jadi imam haram. Gitu. Kan bener, sekarang Syekh Sudes jadi imam haram, bahkan imamnya para imam haram. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi kalau ayah doanya, kalau ibu doanya dan marahnya. Itu doa orang tua kepada anak. Kemudian doa orang yang didolim. Makanya Kanjeng Nabi kan wanti-wanti, ittaqi da'watal madlum, awas, hati-hati dengan doa orang yang didolim.
Jangan pernah dolim kepada orang. Hati-hati dengan orang yang didolim. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Orang yang didolim kalau ngadu kepada Allah, doanya mustajab. Walaupun dia agamanya kurang baik. Maksud saya agamanya kurang taat gitu. Tapi kalau didolim, doanya mustajab. Maka jangan pernah dolim kepada orang. Tapi kalau kita yang didolimi, gunakan untuk hal-hal yang besar. Jangan ini mah ya Allah saya didolim, mampus dah dia. Jangan. Rugi. Soal mati mah gak didoain juga mati. Rugi apa gunanya buat kita? Ya. Mustajab sih mustajab tapi sayang. Kalau didolim tuh gunakan yang besar-besar. Ya Allah saya didolim, jadikan saya orang kaya yang takwa. Kan enak kalau kaya dan takwa. Bisa infak, bisa sedekah. Sedekah Jumat sendirian, bangun masjid sendirian. Ya Allah saya didolim, jadikan anak saya sukses jadi gubernur gitu. Jadi presiden. Nah, bukan cuma jadi gubernur, jadi presiden insya Allah. Emang bisa Ustadz? Bisa. Yang begini aja bisa. Masa anak kita yang lebih pintar insya Allah gak bisa. Ya. Begitu para jamaah. Doa orang tua, doa orang yang didolim. Nah, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa termasuk doa yang mustajab. Jadi Ramadan ini mustajab orangnya, kemudian mustajab waktunya. Kan ada waktu-waktu yang mustajab. Misalnya sepertiga malam terakhir setelah sahur, menjelang berbuka, bahkan secara umum dikala kita berpuasa. Saya sering sampaikan menjelang berbuka itu saat-saat mustajab, makanya jangan ngeributin kolak. Wa ma adraka ma kolak. Gunakan untuk berdoa itu saat-saat mustajab. Menjelang berbuka, setelah sahur menjelang subuh, habis taraweh, bahkan kondisi berpuasa secara umum. Jadi Ramadan ini ada dua, mustajab orangnya, mustajab waktunya. Kalau umrah dan haji tadi mustajab tempatnya. Nah, ini alasan kedua kenapa kita harus bahagia gembira dengan kehadiran Ramadan. Ada kesamaan fungsi dengan haji dan umrah. Diampuni dosa-dosa, dikabulkan doa-doa. Dan yang ketiga, kesamaan fungsi haji umroh dengan Ramadan adalah dijanjikan atau dibalas surga. Ya. Kalau haji umroh kan hadisnya masyhur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur termasuk umroh tiada lain tiada bukan balasannya kecuali sorga. Kalau Ramadan bukan cuma dijanjikan sorga, bahkan ada pintu khusus. Pintunya aja udah dibuatkan pintu khusus oleh Allah. Pintu khusus sorga bagi orang yang berpuasa apa namanya? Ar-Rayyan. Pintu khusus bagi orang yang berpuasa, Ar-Rayyan. Dan puasa ini amal yang istimewa. Sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, kullu amal ibna adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Masya Allah. Jadi bukan hanya diampuni dosa-dosa, dikabulkan doa-doa,
tapi juga dijanjikan surga. Masya Allah. Padahal tentu saja cita-cita kita, tujuan hidup kita, obsesi dan visi misi hidup kita tiada lain tiada bukan kecuali bahagia di dunia dan berkumpul di surganya Allah kelak. Ya. Makanya kan bukan cuma kita kan, anak istri kita juga harus bersama-sama. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah alasan kenapa kita harus bahagia, harus gembira dengan kehadiran Ramadan yang sudah di pelupuk mata. Karena dia memiliki kesamaan fungsi dengan haji dan umroh, yaitu diampuninya dosa-dosa kita, dikabulkannya doa-doa kita, dan dijanjikan surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, ya bahkan yang selanjutnya, mudah-mudahan insya Allah kondisinya lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Betul-betul kita bisa menikmati ibadah, menikmati Ramadan, dan kita mendapatkan 3 kebaikan itu seluruhnya sekaligus. Ya, jadi harus bahagia datang Ramadan. Jangan Om Ikron doang yang bahagia. Sampai kata UAS, oh rupanya COVID itu mualaf ya kata UAS. Buktinya asal mau Ramadan naik kan gitu. Jadi jangan kalah sama COVID. COVID aja pada seneng Ramadan datang. Kita tentu harus lebih bahagia lagi ketika Ramadan akan tiba. Oke, kita sisakan waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Saya persilahkan setelah yang satu ini. Silahkan, bebas pulsa, nggak pakai paket. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Jadi bunyi hadisnya itu begini Pak. Man shallal fajra jama'atan thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Fasalla fihi rak'atain, thumma shalla rak'atain kana ka ajril hajj awil umrah tamatan. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi paketnya dimulai dari subuh berjamaah di masjid. Man sholal fajra jama'atan. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi paketnya itu dimulai dari subuh berjamaah di masjid. Summa yaq'udu yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Berzikir ini bisa pengajian, bisa dengar ceramah, bisa zikir dan doa, bisa baca Quran, atau duduk-duduk aja merenung mengingat-ingat dosa sambil memohon ampun. Ya, pokoknya. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Jadi ya kira-kira 45 menit lah. Ya. Karena memang sunnahnya ya sholat subuh itu harus agak jarak adzan dengan qomatnya harus agak jauh. Ini sekaligus usulan saya untuk muhajirin. Jadi kalau maghrib itu misalnya jarak adzan qomat itu katakanlah 10 menit, isya misalnya 10 atau 5 menit,
kalau bisa subuh tuh minimal 15 menit. Jadi kalau saya lihat Muhajirin terlalu pendek ini jarak adzan qomat untuk subuh. Ya, apalagi kalau dari Muhammadiyah atau dari mana tempo hari ditemukan bahwa subuh kita ini terlalu pagi. Nah, jadi kalau bisa itu minimal 20 menit lah, 15 sampai 20 menit lah jarak adzan dan qomat untuk subuh. Jadi Muhajirin saya lihat terlalu sebentar, terlalu pendek. Kenapa? Karena qobliyah subuh itu sholat sunnah rawatib yang nilainya lebih berbeda daripada rawatib yang lain. Rawatib yang lain Bapak Ibu itu kalau kita sapar otomatis hilang. Karena sholat kita di jama qashar. Ya, tapi kalau qobliyah subuh Kanjeng Nabi walaupun beliau sapar beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau dengan para sahabat pernah kesiangan. Cuma kalau kesiangannya Kanjeng Nabi karena perang, bukan karena nonton bola. Kesiangan pun beliau masih tetap melakukan qobliyah subuh. Jadi saking pentingnya qobliyah subuh itu sampai disebutkan dalam hadis khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu menunjukkan luar biasanya. Makanya di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu perhatikan jarak adzan dan qomat untuk qobliyah subuh itu 30 menit. Kalau di Mekah itu 20 menit, kalau di Madinah 30 menit. Jarak adzan dan qomat untuk subuh. Lebih lama dari jarak adzan dan qomat duhur, ya, asar, maghrib maupun isya. Nah, jadi ini masukan saya untuk Muhajirin. Kalau maghrib berapa menit? Ustaz Ali? 6 menit ya. Jadi kalau maghrib katakan 5 menit atau 7 menit atau 10 menit, subuh tuh minimal 15 menit. Supaya memberikan kesempatan orang untuk qobliyah sekaligus menunggu yang bangunnya pas adzan. Kita kan tidak bisa memungkiri ada yang bangun pas adzan atau maaf ya, yang namanya sepuh tuh apalagi sudah S3, sampun sepuh sangat, kadang-kadang di kamar mandinya lama. Nah, sehingga kalau di kamar mandinya lama terus dia bangun pas adzan, otomatis ke masjid dia terlambat. Tapi kalau kita berikan kesempatan menunggunya 15 sampai 20 menit, maka insya Allah dia masih sempat untuk qobliyah subuh. Ya. Nah, ini sekaligus usulan saya untuk Muhajirin supaya direvisi jarak adzan dan qomat untuk subuh itu minimal 15 sampai 20 menit. Ya. Nah, kembali ke tadi Pak. Jadi paketnya itu dimulai dari sholat subuh berjamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah itu, summa shalah rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat. Nabi SAW tidak menyebut ini nama sholat apa, enggak. Sebenarnya istilah sholat syuruk, sholat isyraq, sholat tulu itu hanya just name, pemberian nama dari para ulama saja. Kalau di hadisnya mah tidak disebut. Nabi hanya menyebutkan siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana ka'ajril haji awil umroh tamatan. Pahalanya senilai haji umroh sempurna. Itu bunyi hadisnya begitu. Rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Nah, hanya saja ingin saya sampaikan begini Pak. Memahami hadis itu harus dengan disiplin ilmu hadis. Jadi tidak boleh memahami hadis itu cuma terjemah. Ya, lalu disimpulkan sendiri oleh pemahaman kita. Hadis tadi itu lebih bersifat motivasi, bukan membandingkan sama dengan haji atau umroh. Gitu. Memang kadang-kadang kalau hadis-hadis yang sifatnya motivasi kan seringkali amal sederhana tapi pahalanya gede gitu. Itu memang motivasi. Sama lah sebagai perbandingan seringkali ada teman-teman yang salah memahami hadis karena hanya dipahami terjemah aja. Misalnya, ya kan,
soal isbal. Isbal itu kain menutupi mata kaki. Banyak yang memahaminya hitam putih aja. Kalau yang celananya panjang atau kainnya panjang menutupi mata kaki itu pinar di neraka atau Allah tidak akan meliriknya pada hari kiamat. Dipahami itunya saja gitu. Padahal harusnya dengan disiplin ilmu hadis menempatkan hadis itu di bab apa? Ternyata ditempatkannya bukan di bab ancaman neraka, tapi bab tentang kesombongan. Jadi substansinya bukan pada panjang atau pendeknya celana, tapi sombong atau tidak. Walaupun celananya semata betis, setengah betis. Tapi kalau dia sombong, tetap nggak boleh gitu. Sebaliknya kalau celananya panjang sampai menutup mata kaki, tapi bukan sombong, biasa-biasa saja, ya nggak kena. Itu contoh memahami hadis tidak boleh dengan terjemah, tapi harus dengan disiplin ilmu hadis. Yaitu salah satunya dalam ilmu hadis, saya berikan bocoran, di mana para ulama menempatkan hadis itu di bab apa. Gitu. Contoh lain, ini perbandingan. Contoh lain ya. Nggak apa-apa ilmu. Misalnya hadis yang berbunyi ayul wudu afdal minal ghusl. Wudu yang mana yang lebih utama dari mandi. Nah ini memahami hadis ini harus dilihat. Ini para ulama menempatkan hadis ini di bab apa. Kalau di bab wudu berarti mandi apa saja tidak perlu wudu. Tapi kalau ditempatkannya di bab mandi, lihat mandi yang mana? Ternyata ditempatkan di bab mandi janabat. Berarti yang tidak perlu wudhu lagi itu kalau mandinya mandi janabat. Kalau mandinya mandi biasa, ya tetap harus wudhu karena ada tartib di sana. Itu contoh sederhana. Nah, jadi kembali ke hadis yang tadi Pak. Hadis itu berisi tentang motivasi agar kita habis subuh jangan langsung pulang. Duduk dulu dikir sebentar nape. Tentu kalau yang udah pensiun, kalau yang kerja kan harus buru-buru ngantor. Atau yang bisnismen harus buru-buru jalan, ya kan? Tapi kalau yang kita-kita sudah pensiun, ya di masjid dulu lah sampai terbit matahari. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat. Nilai pahalanya besar. Sebesar apa sih? Sebesar haji atau umroh. Nah gitu maksudnya. Bukan sama dengan. Kalau sama dengan nanti Pak Ustadz ngapain umroh. Kita sholat syuruk aja tiap hari. Tiap hari juga umroh. Jadi begitu nanti. Padahal maksudnya nggak ke situ. Ya. Bahkan sebenarnya hadis ini ada sababul wurudnya Bu Pak. Sababul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis. Kalau sebab-sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Kalau sebab-sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Jadi suatu ketika para sahabat di Madinah ini ngeluh. Ya Rasulullah, orang Mekah mah enak. Dia bisa umroh kapan saja. Ya kan? Dia deket. Laki teh di Madinah. Kira-kira begitu. Nah Nabi SAW kemudian bersabda. Man tatohara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalla fi kana ka ajl umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya baik mandi ataupun wudu lalu datang ke masjid Quba. Masjid Quba tahu? Masjid yang pertama didirikan Kanjeng Nabi itu jaraknya dari Masjid Nabawi 2 kilo. Kanjeng Nabi biasa ke Masjid Quba itu hari Sabtu, masyian aurakiban, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan. Ya, jalan kaki juga dekat cuma 2 kilo. Siapa yang bersuci di rumahnya, baik haji ataupun baik mandi ataupun wudu, lalu berangkat ke Masjid Quba, kemudian sholat di sana, karena keajril umroh itu juga senilai umroh, pahalanya sama dengan umroh. Jadi yang tadi orang Madinah yang ngeluh, orang Mekah mah enak, bisa umroh tiap saat. Kira-kira kata Kanjeng Nabi begini, kalian juga bisa. Apa? Bersuwudu di rumah, pergi ke Masjid Quba, sholat di sana, itu juga senilai umroh. Nah itu kan kalau yang ngeluhnya orang Madinah, lah orang Kelapa Gading gimana? Kan gitu. Ya kan?
Kan Mesin Kuba di sono. Nah, orang Kelapa Gading jawabannya yang tadi. Man tatahhara fi man shallal fajra jama'atan tsumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu amsams fa shalla fi qira'at kana ka ajril umrah tamatan. Jadi nggak ada alasan lagi gitu. Jadi hadis tadi lebih bersifat motivasi. Ya kalau dibandingkan tentu masing-masing ibadah itu punya keunggulan yang tidak sama dengan yang lainnya. Haji dengan umroh jelas. Haji apalagi haji itu merupakan puncak daripada ibadah mahdoh. Kalau puncak segala ibadah adalah jihad, puncak ibadah mahdoh itu haji. Bekalnya aja takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Coba. Padahal ibadah yang lain takwa itu kan targetnya la'allakum tattaqun, tapi haji takwa itu bekalnya. Jadi jelas haji itu merupakan ibadah yang istimewa. Bekalnya takwa. Terus ya kan? Haji itu kan perpaduan ibadah fisik dengan harta. Kalau zakat ibadah harta, kalau puasa ibadah fisik, haji itu fisik dan harta. Jadi jelas nggak bisa dibandingkan. Ya, karena haji itu puncak ibadah madhab, ibadah fisik dan harta, bekalnya aja takwa dan merupakan ya Kanjeng Nabi aja seumur hidupnya cuma sekali berhaji. Memang kewajibannya kan cuma sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Maka jelas nggak bisa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Adapun tadi kenapa sholat syuruk sampai, bukan sholat syuruk sebenarnya, sholat yang tadi itu oke lah kita sebut aja sholat syuruk itu. Senilai haji umroh itu dari sisi pahalanya itu motivasi supaya kita melaksanakan. Jadi paketnya harus dari subuh berjamaah, nggak boleh begini. Habis subuh pulang main badminton, ya kan? Udah terbit matahari ya, udah aneh sholat dulu ya, nggak boleh begitu. Ya, jadi paketnya itu dari subuh berjamaah. Makanya ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau ibu-ibu ada suruk nggak? Ya kalau sholatnya di rumah ya nggak ada. Karena itu paketnya harus di masjid. Ada lagi yang bilang, Pak Ustadz sholat suruk bukannya sholat duha? Bukan. Kalau sholat duha mah di rumah. Kalau sholat yang ini di masjid dan harus dari subuh berjamaah. Duduk di masjid tidak keluar. Jadi nilai pahala tadi itu lebih bersifat motivasi. Sama dengan begini, ada contoh lain. Yes. Siapa yang sholat jenazah lalu mengantarkan ke kuburan sampai mendoakan di atas kubur, maka dia dapat pahala 2 kirotan. Sahabat kan nanya, ya Rasul, 2 kirot segede apa sih? Beliau jawab, misla Jabal Uhud, segede gunung Uhud. Kenapa? Ya karena gunung Uhud yang ada di sono waktu itu. Kalau yang nanyanya orang Kelapa Gading, Pak Ustadz, gunung Kirot 2 kirot segede apa sih? Ya segede gunung gede Pangrango. Gitu. Atau kalau orang Makassar gunung apa Ji yang di sana? Yang terkenal? Segede gunung Bawah Karaeng. Itu kan. Jadi jawaban itu tentu akan yang lebih mudah dipahami. Nah waktu itu kan orang, bukan hanya waktu itu sampai sekarang, orang kan bercita-cita ingin haji atau umroh. Ya maaf, kan yang namanya muslim yang baik pasti punya cita-cita haji atau umroh. Orang tua kita yang secara ekonomi di bawah kita, alhamdulillah kita lebih baik dari orang tua kita. Cita-cita hajinya mah dari dulu begitu. Bahkan saya sering mengatakan boleh jadi kita bisa haji ini karena doa orang tua kita. Wong ditanya duit mah nggak punya. Saya pernah cerita ke jamaah, orang Arab aja sampai bingung. Dia nanya ke saya kan, antum di Indonesia kerjanya apa? Saya bilang saya guru. Emang gaji guru di Indonesia berapa? Kok antum bisa haji tiap tahun, umroh tiap bulan?
Kan? Iya juga ya. Nah, kan gitu. Kenapa? Padahal kita ini bukan karena punya duit. Insya Allah karena doa orang tua. Nah, cita-cita haji ini kan tetap menjadi cita-cita, bukan hanya cita-cita kita, bahkan para sahabat dulu begitu. Maka wajar ketika Nabi memotivasi sebuah amal, lalu dibandingkanlah pahalanya kepada haji dan umroh. Itu untuk mendorong, memotivasi. Tapi jangan dipahami sama dengan. Apalagi kemudian pemahaman sendiri. Kalau gitu nggak perlu umroh Pak Ustadz. Kita sholat syuruk aja tiap hari. Ya kan? Tidak demikian tentu saja. Walaupun kalau ada yang ngomong begitu ya nggak salah. Asal diamalin. Kan yang banyak yang mencela itu yang nggak pernah ngamalin. Ya kan? Dia nggak pernah sholat syuruk tapi mencela. Apaan sih? Apalagi ada yang sampai berani menolak hadis itu, menganggap bid'ah dan lain sebagainya. Ini keterlaluan. Ya, kita nikmati saja, ya kan? Soal pahalanya insya Allah besar. Tapi kalau umroh dan haji tetap harus jadi target hidup kita. Bagi yang belum haji, yang namanya haji itu harus jadi target hidup kita dalam peta hidup. Demikian juga umroh. Umroh ya insya Allah kalau kondisinya sudah normal, ya kayak Haji Idrus nih umroh setahun 2 kali ini. Ya kan? Dia asal pusing dikit umroh kan gitu. Kalau gitu harus pusing terus. Baik, jamaah yang saya cintai, demikian Haji ya, waktunya habis. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.